Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di SF Solution. Bertemu lagi dengan saya, Syahrul Firdaus. Di video saya sebelumnya saya mengangkat mengenai berwisata aman dimulai. Ya, pasca PSBB sekarang kita udah bisa berwisata lagi. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan tips merencanakan perjalanan wisata. Ya, agar perjalanan wisata Anda efisien, efektif, dan optimal. Bagaimana caranya supaya mendapatkan hasil seperti itu? Ikuti saja video ini sampai selesai. Ya. Moto berwisata atau jalan-jalan atau traveling, yaitu ketika ada berita yang menyenangkan, kita akan rayakan dengan berwisata. Ketika ada hal yang menyedihkan, maka kita akan berwisata untuk melupakan kesedihan itu. Dan ketika tidak ada apa-apa, kita akan berwisata untuk membuat suatu kenangan. Nah, berwisata sudah menjadi kebutuhan, ya. Karena apa? Itu kan refreshing, pokoknya menyenangkan. Itu adalah hiburan. Dan makanya sudah menjadi kebutuhan, karena kita mungkin selama ini kita kerja, kita stres, ya. Nah, dengan berwisata kita akan terlepas semuanya. Apalagi setelah PSBB. Nah, setelah PSBB kemarin kita juga ingin lepas, ya. Kita ingin jalan-jalan, kita ingin melihat-lihat pemandangan yang indah, ya. Teman saya di Singapura itu begitu, kan di Singapura juga hampir lockdown, PSBB juga, ya. Mereka nggak bisa jalan-jalan. Tahu nggak? Begitu dia boleh jalan, begitu ada kelonggaran PSBB, jalan yang pertama kemana coba? Ke airport Changi, hanya untuk mengenang. Kalau dia kan kalau mau jalan-jalan pastikan ke airport. Oke, berikutnya tentunya kita akan mencari sesuai dengan keinginan kita, ya, karena sekarang sudah bisa berjalan-jalan, tapi kita sudah berwisata, ya cari zona hijau tentunya, ya, di tempat yang aman. Nah, untuk itu rencanakanlah perjalanan wisata Anda. Yang pertama apa? Tentukan waktunya. Kapan kira-kira? Memang mungkin kalau sekarang kita masih agak memprediksi kapannya, ya. Tetapi sebetulnya kita sudah bisa menentukan waktu. Buat beberapa orang barangkali sudah bisa menetapkan bisa kapan aja untuk jalan-jalan, ya. Tapi ada juga yang mesti dijadwalkan karena menyesuaikan dengan hak cuti kantor, atau dengan liburan, atau dengan momentum yang lainnya. Nah, untuk yang momentum yang lainnya ini seperti misalkan begini. Mungkin kita juga akan berjalan-jalan berwisata karena sedang ada promo paket wisata atau pameran pariwisata. Bisa juga kita menentukan waktunya untuk jalan-jalannya ditentukan dari situ. Atau juga karena kita mengejar satu musim, sedang musim bunga, atau sedang musim salju, atau dan lain sebagainya. Atau juga karena ada undangan dari luar kota atau dari luar negeri, ya, sehingga kita menggabungkan dengan berwisata. Atau juga ada pameran atau rapat kerja atau apapun gitu loh, yang ada apakah itu di luar kota, di luar negeri, yang kita gabungkan biasanya dengan juga sekaligus berwisata. Atau ada festival, biasanya ada festival juga kita akan kunjungi. Nah, itu juga dengan berwisata. Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menentukan waktunya, ya. Misalkan begini, karena kantornya begitu sibuk atau tempat pekerjaannya begitu sibuk, selalu ada kerjaan yang hampir kita tidak pernah punya waktu untuk untuk bisa jalan-jalan. Nah, sebaiknya Anda harus disiplin, penuhi, ya. Berikan waktu, longgarkan waktu, karena apa? Tadi berwisata itu sudah menjadi kebutuhan untuk refreshing, biar Anda nggak tegang terus. Atau juga digabungkan dengan pekerjaan, namanya Nurdin, menurut dinas gitu loh. Jadi buat yang bisa menurut dinas, mungkin ada dari kantornya ada tugas ke luar negeri atau keluar kota, ya bisa digabungkan sekalian, ya. Nah, mungkin juga ada orang-orang atau pekerja tertentu yang tergantung bos, karena bosnya juga sibuk, jadi tunggu bosnya cuti, atau mungkin tunggu bosnya agak senggang, atau bosnya tidak di kantor. Nah, itu baru bisa jalan-jalan. Nah, bisa juga tergantung aktivitas perusahaan. Nah, perusahaan misalkan begini, perusahaan mungkin barangkali ketika lagi banyak proyek, atau kita perhatikan proyeknya kapan berakhir. Nah, itu akhir dari proyek
jadwalkan untuk jalan-jalan. Atau mungkin perusahaannya lagi banyak order. Nah, ketika banyak order itu barangkali nggak bisa jalan-jalan. Tapi intinya tetap Anda bersiap-siap untuk merencanakan berwisata, karena berwisata itu adalah satu kebutuhan, ya. Nah, setelah Anda menentukan waktunya, nah, yang mesti dipikirkan berikutnya apa? Tujuannya mau kemana? Nah, budget yang Anda sediakan berapa? Lalu jalan-jalannya sama siapa? Nah, ini Anda mesti tentukan dari awal, karena ini nanti akan ada dampaknya. Nah, misalkan tujuannya mau kemana? Dalam negeri kah? Luar negeri kah? Atau suatu kota kah yang Anda tuju? Atau objek wisata yang Anda tuju? Atau karena budayanya Anda tuju? Atau karena pemandangan yang Anda tuju? Atau karena suasananya di sana yang Anda tuju? Nah, itu merupakan tujuan, ya. Kemudian budget, ya. Budget juga menentukan pelayanan, ya. Kenapa? Ya sudah pasti Anda mau pelayanan yang apa. Kalau pelayanan yang first class, yang kelas utama, tentu yang paling mahal, ya. Atau mungkin yang business class, ya. Atau yang di bawahnya, yang economy class, atau yang terendah, budget class. Nah, jadi Anda siapkan budget sesuai dengan fasilitas yang Anda harapkan. Nah, tadi saya sampaikan jalannya sama siapa. Jalan sama siapa ini akan menentukan. Karena apa? Nanti ini suasana yang akan terjadi di dalam perjalanan itu akan ditentukan oleh jalannya sama siapa. Apakah Anda sama keluarga, apakah Anda sama pasangan, apakah Anda jalan-jalan dengan rekan kerja, atau dengan teman-teman main, ya, atau juga Anda mengikuti rombongan, ya. Nah, bisa juga Anda jalan sendiri sebetulnya kalau memang yang sudah berpengalaman, ya. Nah, di sini setiap Anda melakukan perjalanan wisata, konsultan perjalanan itu selalu diperlukan, baik itu yang untuk pertama kali mengadakan perjalanan, atau mungkin yang baru pertama kali mengunjungi suatu tempat, ya, atau juga mungkin sudah pernah berwisata tapi barangkali akan ke tempat yang lain, gitu loh. Atau juga mungkin pernah juga ke negara itu atau ke daerah itu, tapi tetap semua kan ada perubahan-perubahan, ada kemajuan-kemajuan. Nah, ini barangkali Anda kan mesti update. Nah, Anda butuh konsultan perjalanan. Siapa? Memang mungkin sekarang konsultan perjalanan itu banyak secara online Anda bisa dapatkan, ya, untuk mendapatkan referensi-referensi. Tapi kalau untuk yang first traveler, idealnya Anda betul-betul mutlak jangan asal jalan saja, ya. Harus mencari konsultan. Oke. First traveler di sini saya akan angkat misalkan begini. Idealnya untuk first traveler, untuk pertama kali mengadakan perjalanan wisata, sebaiknya Anda ikut travel agent. Karena apa? Di travel agent semua Anda diurus, ya. Semua Anda diurus, jadi Anda dalam tanda petik Anda tidak perlu khawatir karena semua fasilitasnya, tujuannya pun Anda sudah bisa pelajari sebelum Anda berangkat, ya. Lalu mereka juga sudah berpengalaman menanganinya, jadi tingkat kesulitan pun sudah diantisipasi, ya. Nah, kemudian kalaupun tidak dengan travel agent, Anda harus bersama pendamping, ya. Harus ada pendamping untuk first traveler ini, ya, apakah teman, apakah saudara, atau apapun, cuma mereka pendampingnya pun yang sudah pernah mengadakan perjalanan, ya. Atau mungkin juga Anda bisa ikut rombongan tour. Nah, tapi kan sekarang rombongan dibatasi selama PSBB transisi pun dibatasi, walaupun juga sudah tetap ada rombongan-rombongan kecil yang jumlahnya yang diminta adalah 50% dari jumlah yang biasanya. Nah, bagi yang berpengalaman, ya, jalan sendiri atau bersama teman itu bisa dilakukan, ya, sudah berpengalaman karena kan udah tahu kan. Atau juga bisa ikut open trip, ya. Open trip mungkin Anda pernah dengar sekarang ada mereka yang biasa mengadakan perjalanan atau tour leader yang sudah berpengalaman, kemudian mereka mengajak peserta untuk bersama-sama berkumpul di satu tempat, jalan bersama-sama. Nah, itu open trip namanya. Atau juga yang paling aman adalah Anda mengikuti paketnya travel agent, karena Anda terima matang, semua udah diurus. Walaupun Anda berpengalaman, tapi kan mungkin ini objek baru atau tujuan wisata baru. Jadi Anda udah terima matang, Anda tinggal duduk manis, tinggal lihat pemandangan indah, Anda tinggal makan. Nah, kalau ikut travel agent seperti itu, karena travel agent kan lebih inovatif, lebih tertata, dan lebih terjamin lah, ya. Nah, kalau Anda memilih travel agent, ini juga mesti perhatikan baik-baik, jangan asal travel agent, gitu loh. Anda mesti cek track recordnya dia. Sekarang gampang kok, Anda bisa lihat di internet track record dari travel agent ini bagaimana, gitu loh. Kemudian juga Anda mesti perhatikan juga apakah
travel agent ini anggota dari suatu asosiasi ya. Karena ini menentukan kalau anggota dari asosiasi paling tidak dia ada pembinaan atau bimbingan dari asosiasinya ya. Jadi dia tidak seenak-enaknya ya. Nah, tentunya juga yang paling penting adalah dikelola oleh manajemen yang profesional. Nah, memang untuk mengecek dikelola manajemen yang profesional ini kita tidak tahu ya, kita tidak tahu persis seperti apanya, tapi dari pengalaman-pengalaman tadi, dari track recordnya, dari komen-komennya itu akan kelihatan bahwa travel agent itu bagus ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda yang ingin mengadakan perjalanan wisata. Kalau ini bermanfaat silahkan like atau komen atau share dan subscribe ya. Yang perlu saya ingatkan, selama ada kehidupan di bumi, pariwisata tidak akan pernah punah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.